Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Sobat Wisata. Selamat datang di podcast Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sumeneb. Bersama saya, Tovan. Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai pelaksanaan sebuah event di Pantai Lombeng dan Pantai Slopeng yang rencananya itu akan diselenggarakan setiap hari Minggu. Nah, bagaimana konsep dari pelaksanaan kegiatan ini? Untuk itu di studio kami sudah mengundang beberapa narasumber, yaitu Bapak Andre sebagai Kepala Bidang Pariwisata, kemudian Mbak Uci Ya, benar. dari Pamdas, dan Mas Hadi, Siap. Ketua Pamdas. Ya, betul. Nah, Sobat Wisata, kesempatan ini kita akan mencoba memberikan gambaran seperti apa rencana kegiatan yang merupakan bagian dari upaya dinas dan Pamdas sebagai mitra kami dalam membangun dan mengembangkan potensi pariwisata di Kabupaten Sumeneb. Mungkin yang pertama saya ke Pamdas dulu. Ya, Mas Adi, sepertinya kalau nggak kenal kayaknya kurang sip ya. Jadi saya minta Mas Hadi menyampaikan bagaimana profil Mas Hadi di Pamdas ini. Nanti yang lain bergiliran. ya. Ya, silakan Mas Hadi. Ya, terima kasih yang sudah memberikan kesempatan pada kami, Pamdas, pemerhati artis musik dangdut Kabupaten Sumeneb, di mana kita berdiri sejak tahun 2015 tanggal 11 Juli, berkembang sampai pada saat ini. Tapi pertama terbentuknya saya sebagai sekretaris. Sekretaris. Ya, berjalannya waktu Tahun berapa tadi? 2015. 2005, cukup lama ya. Iya. Sampai 2024, Berarti- kurang lebih 10 tahun baru ada musyawarah besar, Iya. terpilihlah saya sebagai ketua. Oke. Karena sudah 2 periode, dan kemarin waktu di Mubes Iya. setiap satu apa namanya? Musyawarah besar. Iya, Iya. nanti akan ada lagi setiap 5 tahun. Oh, dibuat periode ya, Iya. periode. Nanti akan diganti lagi. Bisa saja bukan saya ketuanya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting sudah ada. Memang proses kaderisasi itu penting. Kadang kalau terlalu lama juga bisa jenuh ya. Iya. Dari ganti yang lain. Iya. Mas, ada yang menarik barusan. Pamdas itu pemerhati ya. Iya. Pemerhati artis musik. Musik dangdut. Saya awalnya itu justru nggak nyangka kalau itu P-nya itu Pemerhati. pemerhati. Saya mikirnya persatuan. Nah itu bisa dijelaskan gimana itu? Dari 2015 sampai 2024 itu memang persatuan. Oh ya, makanya itu asosiasi ya, Iya. artinya seluruh grup dangdut yang ada di Kabupaten Sumeneb bergabung dalam asosiasi seperti Pamdas. Oke. Terus lanjut. Setelah pergantian kepengurusan juga ketua, saya melanjutkan dari yang sebelumnya untuk dibuatkan akte notaris. Oh, oke. Dan setelah didaftarkan, sebenarnya kita pengen nama persatuan itu terus Ada. ya ada. Pas kita akte notariskan ternyata tidak bisa persatuan. Oke. Jadi kita rapat secara internal dengan pembina juga. Iya. Kita coba dengan pemerhati, karena kita juga pemerhati itu tidak jauh dari di Pamdas ini, karena kita menaungi bagaimana kita terus memprihatinkan kepada memberi perhatian lah Ya, memberi kepada perhatian anggota-anggota anggota, yang ya, ada oke. di Pamdas itu. Oke. Berapa anggota itu, Mas? Kalau grup itu kurang lebih 91 grup. Sementara grup dangdut sudah terakomodir di Pamdas atau masih ada juga yang di luar? Artinya tidak mau bergabung atau memang sedang tidak ingin misalnya gimana? Iya,
Ada yang masih Di luar itu ya? proses ya, karena kan ada persyaratan juga untuk masuk Pamdas itu. Keanggotaan yang pertama harus berdomisili di Kabupaten Sumeneb. Nanti buat KTA juga ada nominal pendaftarannya juga seperti itu. Oh ya, oke. Jadi meskipun sudah punya uang Iya. itu mau daftar ke Pamdas, tapi kalau tidak punya anggota di grup itu nggak bisa. Ya, artinya syarat dan ketentuan berlaku. Iya betul. Oke. Eh, Mas Adi ketika intens di Persatuan Musik Dangdut seperti biasanya backgroundnya musisi, benar? Iya kalau saya Pegang apa? gitar saya. Oh, bukan vokal? Apa drum? Ada drum juga ya kalau di dangdut ya? Ada. Sama apa ketipung itu ya? Oh, jelas itu. Oh iya iya. Kan dangdut asal mulanya dari ketipung. Iya iya iya. Dangdut. Iya dangdut. Oke, saya coba bergilir ya. Iya, Bergilir ke Mbak Uci. Bisa kenalan dulu? Saya Profilnya ya. Uci Maulidia, sebagai penyanyi dari Sumeneb. Oke. Kebetulan di Pamdas saya mendampingi Mas Adi sebagai bendahara. Bendahara. Banyak uangnya. Bukan uang saya, bukan Iya, uang oke, saya. oke. Iya, enggak apa. Ya memang di kepengurusan memang harus ada struktur Iya, organisasi benar, kan ya. benar. Bagian yang mengatur, memimpin, manajemen segala macam gitu. benar. Harus terbagi-bagi. Iya. Posisi sebagai penyanyi. Posisi sebagai penyanyi. Banyak suka duka. Suka duka. Alhamdulillah, namanya juga sebenarnya kalau misalnya suka duka bukan cuma sebagai penyanyi ya, Iya, tapi iya. musisi juga pasti merasakan Oh iya. bagaimana terbentuknya Pamdas itu karena suka dukanya musisi juga Iya. gitu. Merasa ada manfaat ketika bergabung dengan Pamdas. Sebelumnya gabung nggak? Sebelumnya Langsung gabung? Enggak, sebelumnya enggak, tapi kan namanya juga organisasi. Saya dulu juga tergabung dalam grup, ada grupnya sendiri. Dan itu juga dimintai kalau misalnya di Sumeneb itu juga harus tergabung di Pamdas karena kita juga mempunyai ADART. Jadi untuk musik yang tergabung di Pamdas itu tidak boleh menggunakan musik yang tidak tergabung di Pamdas. Gitu. Ya itu memang hak. Untuk yang berdomisili di Sumeneb. Ya itu hak organisasi ya Iya, untuk membuat benar. ADART. Yang penting pada prinsipnya untuk mengatur, untuk menjamin ketertiban kan begitu. Iya. Karena jika ada apa-apa kan pasti larinya ke Pamdas. Gitu. Kalau misalnya dia tidak tergabung, kalau ada apa-apa, bagaimana Pamdas akan Iya bertanggung iya jawab? iya. Jadi cukup bagus menurut saya itu. Artinya semuanya seperti termanage. Iya. Artinya kalau ada apa-apa, misalnya ada dari pemerintah, ada semacam regulasi baru yang harus diperhatikan, kita tinggal panggil Pamdas ya. Iya. Nah, selanjutnya saya bergeser ke Pak Andri. Ya, Pak Andri sebagai Kepala Bidang Pariwisata. Mungkin bisa diceritakan Pak Andri, bagaimana awalnya kok kemudian Pamdas diajak untuk tampil di Lombeng dan Selopeng. Ini latar belakangnya gimana dan tujuannya gimana? Silakan. ya, terima kasih Mas Tovan. Jadi awal mulanya kami mengajak Pamdas ini merupakan suatu proses yang panjang. Dari tahun 2024 kami disebut Porapar Kabupaten Sumeneb sudah berkolaborasi dan bersinergi dengan Pamdas. Itu dimulai dengan penampilan Pamdas ini di LKS. Waktu itu di luar kalender event Pamdas ini dengan sukarela tampil mengisi acara terutama di Sabtu malam mengisi acara mereka secara sukarela menghibur masyarakat Sumeneb sehingga mempunyai pilihan-pilihan hiburan. Ya, oke. Jadi dan kebetulan sesuai dengan arahan dari yang terhormat Bapak Bupati, jadi pengembangan pariwisata kita memang konsep pentahelik dan salah satunya komunitas Pamdas ini sangat mendukung di pengembangan pariwisata itu. Makanya sampai sekarang kolaborasi dan sinergi kita berlanjut, Pamdas bisa tampil secara rutin di Lombeng dan Selopeng. Begitu Mas Tovan. Oke. Kemitraan ini sebenarnya sudah berjalan ya, Mas ya? Sudah berjalan. Cuma kalau tahun kemarin itu tampil di LKS Gotong Royong ya secara rutin. Nah tadi sempat disebutkan bahwa tidak berbayar ya
Iya, Itu hebatnya Pamdas. Itu gimana ceritanya, Mas? Gimana kok bisa tidak berbayar atau memang ada inisiatif atau gimana? iya, Itu gimana? ada inisiatif dari Pamdas. Oke. Karena kita memang betul-betul bagaimana memberikan contoh jiwa seni atau jiwa senimannya. Iya, iya. Karena kita yang pertama jangan memikirkan tentang hal uang dulu, Gitu ya. tapi adalah karya. Seperti itu. Ya, dengan kita membuktikan, mohon maaf, ketika kita membuat program Goyang Pamdas itu dengan karya kita dulu, setelah berjalan beberapa lama dan alhamdulillah kita diberi kepercayaan untuk mengisi Pantai Salompeng dan Lombang dengan ya sangat-sangat bersyukur memberikan apresiasi bahkan dianggarkan seperti itu. Oke. Eh, Mas Adi, apa kira-kira ketika kemudian program ini sudah disepakati ya, ada kesepakatan setiap minggu. Nah, konsep yang disiapkan oleh teman-teman Pamdas sendiri itu bagaimana? Apakah tampil bergilir sebanyak 91 grup atau bagaimana itu? Bisa dijelaskan? Ya, karena kita juga anggaran dari pihak Disbud Purapar tidak langsung apa ya namanya, tidak bertahap lah Pak. Iya, iya. Jadi kita memang secara bergiliran karena Pamdas ini kan menaungi yang 91 grup itu. Tapi yang sudah tampil di sana itu sudah tidak boleh dikasihkan ke yang belum tampil. Ya secara bergiliran. Rencana dari tanggal berapa, Mas? Tampilnya itu? Rencana ini hari Sabtu ini karena kan Sabtu ini. dekat bulan puasa. Oke, ya, ya, ya. Puasa Jadi, sudah nggak ada ya? Ya biasanya kan tiap minggu. Takutnya nggak nutut. Oke, berarti Jadi, Sabtu, Sabtu Minggu, terus Sabtu Minggu lagi. Sabtu Minggu lagi. Itu serentak lombang selopeng begitu? Enggak, giliran. Oh, bergiliran ya. Salopeng hari Sabtu, terus Pantai Lombang hari Minggunya. Oh, berarti tidak serentak ya? Iya. Sabtu Minggu gitu. Punya tips khusus, Mas? Bagaimana misalnya, kan ini sebenarnya tadi sudah dijelaskan sama Pak Kabid, Iya. bahwa ini salah satu upaya untuk memberikan daya tarik lain di Pantai Lombang dan Selopeng agar tingkat kunjungan itu meningkat. Nah, artinya sekarang begini, Pamdas ini diajak berpikir juga, iya kan? Iya. Saya tampil di sana, gimana saya itu bisa datang, kehadiran Pamdas itu bisa mendatangkan banyak pengunjung. Nah, pengunjung itu harus beli tiket. PAD naik. Nah, ini kan upaya dari Pamdas ya sebagai organisasi besar di Sumeneb. Iya. Nah, bisa dijelaskan itu gimana? Ya itu memang sudah nyata seperti itu. Salah satu contoh dari waktu grup saya tampil saja itu, saya sudah di situ bisa menghitung dari fan-fan grup dari apa yang suka dari grup saya itu. Ada yang telepon saya sudah ada di sini, sudah pengen nonton. Bahkan yang lebih hebat lagi ada salah satu grup di Pamdas itu bisa fan-nya itu banyak dari kabupaten lain. Salah satu contoh dari Pamekasan. Oh gitu ya? Ya, ada komunitas bahkan sampai full satu hari dia ikut memeriahkan acara Goyang Pamdas itu. Oke, ini grup lengkap atau elektron? Elektron ya? Ya. Elektron pun sampai segitunya ya? Iya, Wah, luar biasa. Ada sampai 100 orang kira-kira? kurang lebih 80-an. Wih, 80, artinya satu grup di Pamdas itu fansnya bisa kurang lebih 80. Bisa lebih, Pak. Dari Oh itu, Pak. gitu. Ya. Anggaplah kalau semuanya tuh beli tiket, kan luar biasa ke PAD Nah, ya, kita ya. Pak. Nah ini Pak Kabid mungkin bisa dikomentari gimana kira-kira. Ya, begini Mas Tovan. Jadi memang kolaborasi dan sinergi seperti inilah yang kita butuhkan dalam pengembangan potensi pariwisata di Sumeneb. Kami selaku stakeholder pariwisata, Mas Hadi ini selaku dari komunitas, kami saling bahu-membahu dalam meningkatkan PAD terutama di bidang pariwisata. Dengan adanya grup musik Pamdas yang tampil secara reguler di hari Sabtu Minggu di tempat-tempat wisata kita, terutama di Pantai Lombang dan Selopeng yang sudah legend itu,
diharapkan dapat menarik massa-massa maupun fans dari grup Pamdas itu sendiri. Oke. Jadi bisa dibayangkan dari luar kota, dari Pamekasan, Sampang mungkin yang tahu grup kesayangannya yang tergabung di Pamdas itu akan tampil pada hari Sabtu ini di Pantai Lombang atau Slopeng. Jadi kami harapkan mereka juga datang untuk menyaksikan grup itu. Jadi Oke. kolaborasi dan sinergi seperti ini sangat kami perlukan. Ujung-ujungnya apa? PAD kami meningkat, masyarakat pelaku UMKM di Lombang juga di Lombang maupun Salopeng itu dapat imbasnya juga. Jadi dengan pengunjung ramai, tidak cuma ada selain berkunjung ke pantai juga ada hiburan. Hiburan ya. Hiburan. Seperti itu. Oke. Ini saya jadi penasaran, Mas. Tadi kan fan-nya grup ya. Iya. Nah, jangan-jangan fan-nya itu penyanyi atau grupnya gimana? Gimana? Apakah penyanyi fansnya beda atau itu satu paket sama grup? Bisa jadi beda karena kayak gini, penyanyi itu kan juga bukan hanya misal saya, mungkin juga nggak cuma ikut untuk grupnya yang Mas Adi, mungkin bisa ikut iya. grup yang lainnya. Ntar Mbak Uci. kayak gitu. Mbak Uci sendiri fansnya ada berapa ribu? Lihat di TikToknya aja. Oh TikTok ya. Berarti live Iya, TikTok iya. juga live di ini ya di Lopeng Slopeng Lombeng gitu ya. Slopeng Lombeng, Oke, itu kan oke. juga bisa meningkatkan. Betul, aku kali iya, ini iya, ada di iya. Slopeng, aku Iya, kali ini ada di Lombeng. betul. Artinya upaya promosi, ya ini sudah bagus menurut saya. Artinya kalau saya boleh berpendapat, Pamdas ini sudah bagian dari mitra pemerintah ya untuk Iya. meningkatkan. Itu kita juga terima kasih banyak ya, Pak Andri sudah menyampaikan istilahnya. Apresiasi. Kalau ya apresiasi, kalau 1 jempol tidak cukup, kita 4 jempol lah gitu. Sama Pamdas ya. Oke, mungkin gimana Mbak Uci? Sebagai penyanyi ketika harus pegang mic pegang mic itu bagaimana membuat penonton itu ayo datang lagi ke Slopeng, ayo datang lagi ke Lombang, kami minggu depan ada di sini. Saya pikir teman-teman di internal itu Pamdas harus buat flare-nya juga ya. Iya. Nah sudah punya tim ya, tim sendiri ya. Nah itu bagus itu. Ya itulah ya mungkin salah satu cara ya. Nah kalau praktek di lapangan gimana Pak? Ketika menghadapi banyak penonton datang lagi itu gimana ceritanya? Maksudnya ketika tampil gitu. Iya, kan itu harus mempromosikan. Pasti. Jadi kan sebenarnya kalau kita tampil itu kan bukan cuma di acara Slopeng Lombang. Jadi mungkin kita tampil di daerah mana, entah itu nyanyi acara ultah atau mungkin Iya, juga acara resepsi atau apa kayak gitu. Jadi kita sebagai penyanyi atau mungkin juga pemandu acaranya Iya, iya. yang dimaksud MC dengan ya? MC-nya Oke, gitu. iya. Itu pasti juga akan bilang, wah besok hari Minggu Pamdas akan tampil di Slopeng. Jadi mungkin Ya, itu bapak atau ibu bersama keluarga mau liburan, jadi ada hiburannya kayak gitu. Ya itu MC ya sebenarnya ya, MC ya, MC. Tapi karena juga oke. penyanyi. Iya. Ada Uci loh di sana. Ya. Ini kayaknya luar biasa nih fan-nya, bisa ribuan ya. Kalau 1.000 orang datang semua ke Lombang Slopeng kan luar biasa itu Pak. Iya, lumayan. Wih, sudah saya pikir target apa kunjungan untuk Lombang Slopeng bisa meningkat ya. Bisa tercapai. Rencana berapa bulan Mas Adi? Sampai Desember? Ya kita nunggu dari pihak dinas Pak. Oh gitu. Ya ini berarti harus digodok lagi ya. Saya pikir sudah sampai nanti rentang 3 bulan atau berapa. Karena istilahnya rutin itu kan memang tidak 1 bulan ya. Tapi mungkin secara berjenjang atau mungkin gini Pak Kabit, ada rencana itu dibuat periodisasi kemudian dievaluasi. Ya. Gitu ya. Benar. Bisa saja nanti volumenya ditingkatkan. Ya, Oke. makanya ini Penjelasan. kita lihat dulu. Jadi sementara uji coba kita ditampilkan di sebelum Puasa ya. puasa ini Oke. kita tampilkan dulu. Nanti dilihat dulu animo masyarakat seperti apa. Yang jelas kalau memang animonya bagus, bukan tidak mungkin itu menjadi suatu agenda rutin. Jadi mungkin bisa periodisasinya bisa lebih panjang seperti itu. Oke. Mas Adi, ini harus ketua yang menjawab ini. Gimana? Kalau dinas itu punya produk layanan ya, pelayanan publik. Salah satunya itu nomor induk kesenian. Nah, apakah sudah lengkap semua? Ini harus loh, Iya. karena ini aturannya begitu. Kebetulan kemarin yang tahun 2024 sudah kita kumpulkan secara kolektif dengan adanya Pamdas. Iya. Sebelumnya para organisasi ini
secara individu ke pihak Disbud terkait pembuatan nomor induk kesenian. Iya, nomor induk kesenian itu. Tapi dengan alhamdulillah adanya Pamdas ini secara kolektif dari 91 grup ini kita kumpulkan. Alhamdulillah. Bagus, Mas. Dan saya sudah serahkan ke Pak Anton. Oh iya. Iya. Sudah dengan filenya juga, tinggal nunggu selesainya ini, Pak. Kita sudah serahkan. Oke. Pertanyaan selanjutnya, ini mungkin diawali dari Bapak Kepala Bidang Pariwisata dulu ya, Pak Andri. Dan selanjutnya saya juga minta komentarnya dari teman-teman Pamdas. Pak Andri, kita tahu itu ada Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008. Nah, itu mengatur tentang pornografi. Di pasal 10 itu memang menjelaskan ya secara singkat tuh saya sempat baca bahwa dilarang menampilkan hal-hal yang berbau pornografi termasuk porno aksi ya di panggung. Nah, ini bagaimana peran dinas itu mengawal regulasi tersebut, karena bagaimanapun dinas juga Pamdas sebagai pihak yang nanti akan mengimplementasikan sebuah event, dia harus menampilkan penyanyi segala macam, tetap menjamin bahwa nanti ketertiban seperti yang diminta di regulasi ini tetap sama-sama dijaga, karena ujung-ujungnya kita kan bagaimana membangun moral dan generasi muda ini ya, artinya ini yang perlu diperhatikan. Silakan Ya, Pak. benar Mas Taufan. Jadi semenjak grup Pamdas ini tampil di LKS, kami dari Disbud Porapar sudah melakukan istilahnya pembinaan maupun edukasi terhadap grup Pamdas. Jadi untuk artis-artis maupun penyanyi yang akan tampil di panggung, memang kami wajibkan harus selalu menjaga kesopanan, baik dari cara berbusana maupun dari cara menyanyikan maupun melakukan goyangan-goyangan itu kami harap yang sopan, terus tidak memancing dari animo masyarakat untuk berpikiran yang tidak terhadap musik dangdut. Itu sudah kami tekankan waktu grup Pamdas ini tampil di LKS. Dan alhamdulillah sampai saat ini jadi grup Pamdas memang mentaati dan mematuhi apa yang menjadi batas-batasan dari porno aksi dan pornografi tersebut. Dan kami harap untuk selanjutnya ke belakang tetap dijaga kesopanan-kesopanan yang memang sangat berlaku di masyarakat Sumeneb. Jadi kami tidak mau dengan penampilan grup Pamdas ini bisa memacu terhadap tindakan pornografi dan porno aksi. Dan alhamdulillah sampai saat ini. Nah, saya mungkin bergeser ke Mbak Uci. Gimana Mbak Uci? Saya kan tadi sudah saya sampaikan tentang Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Mbak Uci kan sebagai penyanyi, ini kan sebuah tantangan ya. Iya. Di mana penyanyi dangdut itu harus juga memikirkan gimana generasi muda ke depan. Karena yang nonton tuh biasanya remaja-remaja gitu ya. Usia sekolah. Ini ya, itu gimana Mbak? Kalau masalah kostum dulu ya. Ya, kostum. Pastinya kan kita sebagai penyanyi harus bisa menyesuaikan tempat. Gitu. Entah itu kita nyanyi di acara resepsi pernikahan atau mungkin kita nyanyinya di acara tempat hiburan seperti Pantai Selopeng dan Longbeng. Kan nggak mungkin juga kalau kita nyanyi di acara seperti itu kita menggunakan gaun seperti ya menyesuaikan. Alhamdulillah untuk teman-teman kali ini, karena juga kita para penyanyi pastinya juga sering kumpul atau mungkin juga ada grup khusus untuk membahas masalah itu. Jadi ayo tolong perhatikan kostum kalian, karena kita diundang sebagai penyanyi, kan nggak mungkin kita sebagai penyanyi nyanyi seperti orang mau ke pasar. Paham. Jadi itu juga sudah dibicarakan sama teman-teman penyanyi semuanya. Tentang busana ya. Kalau tentang goyangan itu Mbak gimana? Goyangan sebenarnya kalau kita ngelihat, karena kita sebagai penyanyi kan juga ngelihat perkembangan entah itu dari lagu atau mungkin juga dari sewajarnya aja ya, sewajarnya aja kayak gitu. Karena memang nggak mungkin kita nyanyi berdiri gini. Seperti deklamasi itu ya. Baca puisi ya. Karena setidaknya masih harus membawa penonton juga Ya. Artinya goyangan itu yang intinya tidak dalam tanda kutip mengganggu ya. Menampilkan erotisme yang berlebihan. Jangankan penyanyi,
dia sebagai melodi juga menampilkan Iya. aksinya. Oh. Iya kan? Kalau gitaris ini memang sudah harus headbanger kalau ada rambut panjang gitu. Headbanger juga musisi. Kalau kayak musik rock gitu. Oke. Mas Adi posisi di gitar kan ya? Iya. Setahu saya kalau era 90-80 rambut gitaris tuh gondrong-gondrong semua. Ini kenapa nggak pasang rambut panjang? Masanya sudah lewat. Salah. Kalau dulu sih ya. Iya. Gitaris milenial ini. Harapan saya jawabannya begitu memang. Karena saya memang secara pribadi Iya. memang saya senang musik rock. Iya. Memang berangkatnya ya senang musik. Ya berarti sama, saya juga gitu. Iya. Di era-era 90-an juga gitu. Suka. Makanya saya jadi maklum kalau seperti Anang Hermansyah dan lain-lain itu sekarang sudah rambutnya pendek-pendek Oh, semua. iya. Kayak Ahmad Dhani itu. Iya. Ya oke. Sekarang mungkin ada harapan dulu dari Mas Adi sebagai Ketua Pamdas. Ya harapan saya untuk Pamdas terutama semoga kedepannya lebih baik tentunya, dan juga kolaborasi antara Pamdas dengan pihak kepemerintahan itu juga harapannya pastinya lebih baik. Itu sudah. Sama penonton, karena kita fokusnya dulu Lombang Selopeng ya, kan arahnya Oh, peningkatan PAD ya, itu Ya dibanding. semoga penonton ataupun fan-fan dari para organisasi musik yang tergabung dengan Pamdas itu tidak jenuh. Gitu. Kita tampil di Pantai Salopeng dan Lombang itu. Berarti nanti secara internal ini harus berpikir gimana Iya. tampilan berikutnya, ini fansnya grup A ini 200 orang, ini harus datang semua. Iya. Ini fansnya Mbak Uci sudah sampai 2000, harus datang semua. Iya. Beli tiket semua kan begitu. Pasti Iya. itu, Pak. Setiap organisasi pasti Iya, oke. seperti itu. Ya, inilah fungsi kemitraan ya. Dari Mbak Uci sendiri sebagai penyanyi harapannya apa? Ya harapannya semoga pengunjung di Pantai Selopeng dan Lombang semakin meningkat sehingga kepercayaannya kembali pada kita lagi. Ya. Nanti bisa banyak Bisa job juga ya. berkolaborasi lagi, iya. Oke, enggak apa-apa karena yang namanya musik tuh bagian dari industri ya. Benar. Industri. Benar. Karena kan kebanyakan juga dari pengunjung yang tampil di sana bukan hanya penyanyi yang suka nyanyi, tapi ibu rumah tangga atau mungkin juga bapak untuk menghilangkan rasa jenuhnya dia juga Iya. bisa nyanyi-nyanyi. Makanya kita ketika tampil mungkin ada pengunjung yang ingin menyumbangkan. Ya, itu cocok itu. Mungkin nanti kalau kita ke sana Pak Andri 2 lagu, saya 3 lagu Ya. gitu ya. Oh Siap, boleh, Mas. boleh. Siap. Ya gitu. Oke, sekarang Pak Andri, harapannya ke depan apa? Ini kan sudah ada, Ya. kita semakin terbuka kan ya, ternyata Pamdas itu visi misinya juga searah gitu. Sebagai mitra, silakan Pak Andri. Ya, jadi harapan kami selaku stakeholder pengelola pariwisata memang berharap sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dengan pelaku-pelaku komunitas dalam hal ini grup Pamdas terjalin semakin erat. Harapannya fans-fans musik Pamdas ini bisa ikut menyaksikan penampilan grup Pamdas di Lombang Selopeng sehingga kerjasama yang akan kita jalin dengan grup Pamdas ini bisa semakin panjang dan semakin terjadwal dan terperiodisasi, Mas Taufan. Oke. Begitu, Mas Taufan. Gimana, Pamdas siap? Siap, Oke, insya Allah siap. bagus. Oke. Mantap. Saya kira kita sudah sampai di penghujung acara ya. Iya. Saya pikir sudah cukup lah untuk memberi wawasan kepada masyarakat di Kabupaten Sumeneb atau di mana saja yang saat ini menyaksikan podcast yang dimiliki oleh Disbud Porapar Kabupaten Sumeneb. Untuk itu, sobat wisata sekalian, acara ini sampai di sini dulu dan saya sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada sobat wisata sekalian sudah menonton, kemudian juga kepada seluruh narasumber yang hadir di studio, Mas Hadi, Mbak Uci, Pak Kabid Pariwisata, Pak Andre, saya Taufan menyampaikan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ke Sumeneb.